Ketua dan pengurus masjid Al-Mu'in, tokoh masyarakat, para tuan guru, para asatidzah, Bapak Ibu, shahibin shahimat, anak-anak sekalian yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat kantongnya, sehat THR-nya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kata Allah dalam hadis qudsinya, ana inna dhanni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Belum kelihatan Ustaz, ya kalau sama baik sama Allah nanti Allah kasih, ya kan? Jadi kita harus prasangka baik kepada Allah yang maha kaya, yang maha mencukupi, yang segalanya. Begitu kira-kira ya. Tadi sebelum mulai saya dapat lupa nih, mumpung ingat tadi bincang-bincang sambil sahur, alhamdulillah itu di depan masjid sudah kebeli sama masjid. Alhamdulillah. Padahal saya muslim masih nyicil Ustaz. Oh nyicil, sama saya. Iya. Kata beliau tiap minggu minimal 3 juta dapat ya. Iya. Tapi belum puasa boleh nggak? Belum. Oh belum ya. Ikuti sama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu, dan bermula Allah, fi aunil abdi, akan menolong hambanya, maka al abdu, selama hambanya, fi auni, dalam menolong akhihi, saudaranya. Qala Allah Ta'ala, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah berfirman, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ya. Ini dari malam kita alhamdulillah dari penghujung Ramadan dan usaha muslim. Alhamdulillah sebagian kita sudah ikuti qiyamul lail dan yang lainnya. Ini perlu dijaga. Ibadah kita kayak begini jarang-jarang. Kalau ngandeng Ramadan, ya kalau ketemu lagi tahun depan. Benar ya? Ya. Ibadah kita ini perlu dijaga. Allah bilang, aqimus shalah wa atuz zakat. Mumpung depan kita ada medianya untuk berzakat dan bersedekah. Cocok nggak kira-kira? Cocok ya? Tentu bukan hari ini, komitmen saja. Tadi pas sama sampaikan bulan puasa nggak jalan nih, ya nggak keliling kan mungkin bulan puasanya. Kita komitmen sama-sama. Ya saya nggak kenal orangnya, nanti tulis aja masing-masing gitu ya. Saya mengawali. Ya kalau bapak kan ini masjid tangga apa? Patungannya, iya kan. Kalau saya kan pesantren sendiri, patungnya gantung ya. Jadi saya ini terketuk dengan tadi sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong hambanya. Kalau ini 5 juta, saya 3 kali lipat, 1,5 M. Jadi Allah akan menolong saya kalau saya menolong hambanya. Maka saya harus menolong dulu nih. Dan tadi kok dikasih tahu, berarti saya di depan biji mata saya nih ya. Jadi saya mesti menolong hamba Allah, mesti menolong ini area masjid yang lagi nyicil ke areanya. Supaya apa? Allah pun akan menolong saya. Begitu kira-kira ya. Ini bahasa, ini sedekah karena akhir Ramadan perlu harus dipancing, begitu Pak Muslim ya. Jadi komitmen bukan masih hari ini ada ya, Masya Allah, ya besok ada Masya Allah. Minimal selama kira-kira Syawal lah gitu ya. Komitmen Syawal, kita ada janji yang masjid mau ngasih berapa gitu kira-kira. Kalau saya sih nggak biasa waktu itu sampai nodong aja. Ya begitu kira. Maka saya awali, ya saya mancing. Saya mengawali karena 15 juta, saya kasih 500.000 rupiah, gitu ya. Ya silakan yang lain mungkin supaya komitmen dulu aja, nggak mesti hari ini, supaya Allah jaga ibadah kita. Gimana Pak Haji Muslim? Biasa aja. Mau ditulis atau mau di kertas atau mau disebutin? Lelang. Ya lelang, bahasa lelang. Ya terserah itu kok soal mau berapa terserah. Penting saya mengawali, karena saya apa yang ditolong Allah, maka saya harus menolong agama Allah juga. Saya mengawali karena 5 juta 500.000 rupiah. Silakan Pak Muslim bilang. Ini mumpung ini kan saya nih, karena tadi dikasih tahu begitu. Silakan Pak Muslim. Apa nanti aja?
Oke baik, kalau gitu saya mengawali ya. Ini mengawali supaya takut lupa nanti saya datang sebab ke Bani Muslim. Ya baik, karena itu janjinya begitu. Karena yang tadi disampaikan, jadi saya harus menyampaikan ya. Walaupun dari minta, karena saya ingat hadisnya, saya tahu ya saya harus menyampaikan gitu kira-kira. Pasti kita pun punya hajat kan? Iya. Kalau kita punya hajat pengen Allah tolong, ya kita tolong dulu agama Allah gitu kan, supaya Allah tolong kita dari sisi yang lain. Gitu ya. Baik, nanti mungkin hadisnya akan di-share di grup ya. Ya. Insya Allah setelah ini saya transfer. Ya, mancing aja mancing ya. Tentu banyak yang lebih besar ya. Saya mancing dulu. Begitu kira-kira supaya Allah tolong saya, Allah tolong hajat saya, maka saya pun harus menolong Allah. Sama dengan Bapak Ibu semua punya hajat, maka ayo sama-sama mumpung di akhir Ramadan yang pahalanya bertikel-tikel, yang hajat kita Allah kabulkan, yang sedekah pun berlipat ganda mumpung ada medianya. Ya kalau sedekah biasanya itu masih bagus nih, nggak perlu gede, cukup ya, Jumatan insya cukup. Tapi karena memang ada yang perlu disisir, maka mau harus kita gotong royong, gitu kira-kira ya. Gitu ya. Baik, kita mengawali sedekah kita pagi ini. Karena pun sedekah subuh luar biasa. Sedekah subuh, sedekah Ramadan, ya, sedekah akhir Ramadan, masya Allah, tentu akan menjadi pengabulan doa kita yang tadi pun kita sudah sholat hajat untuk akhirat dan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah 5.20 kita sampai isyraq jam 6. Hari ini saya dikasih jadwal judul kajian Ramadan Al-Quran Pedoman Hidup. Kalau bahasa sekarang mungkin way of life gitu ya. Jadi pedoman hidup kita. Apalagi di bulan Ramadan, bulannya baca Quran. Tadi pun masya Allah sebelum saya hadir sudah hatam Quran. Makasih Ustaz, masya Allah luar biasa suaranya. Ya udah ya masya Allah. Jadi kita luar biasa. Tadi sebelum bulan sudah hatam Quran. Oh, masya Allah. Benar-benar bisa kita pantulkan ba'da Ramadan. Amin ya rabbal. Makanya perlu dijagain dengan sedekah kita biar amal soleh kita aqimus shalah wa atuz zakat. Baik, apa saja nih kehidupan Quran sebagai pedoman hidup kita? Ini mah ya wal fajri, demi waktu fajar. Ini mah pakai begini supaya nggak ngantuk aja. Ya kan? Iya, kalau ceramah kan ngantuk ya. Ini mau dari jam 1 melek, kan jarang-jarang kita melek jam 1. Nah kalau saya ceramah doang pada tidur entar. Mendingan ada layarnya. Pas juga Masjid Al-Mu'in punya alatnya, jadi kan insya Allah tidak merepotkan ya gitu. Kecuali nggak ada alatnya, saya merepotkan. Demi waktu fajar, ini SOP Allah. Kalau kita pengen sukses, wal fajri, demi waktu fajar. Jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh nih. Ya wawnya waw kosam, wal asri demi masa, wal fajri waktu fajar, wal duha waktu duha, wasyamsi demi matahari. Jadi Allah bersumpah dengan ciptaannya. Allah yang bersumpah dengan ciptaannya ini. Berarti waktu ini berkah. Waktu ini luar biasa. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ini pedoman hidup via Al-Quran. Kalau kita pengen sukses, lihat subuhnya, begitu kira-kira. Kalau kita punya keluarga sukses, lihat subuhnya. Kalau kamu pengen sukses, lihat subuhnya, gitu kira-kira. Ya. Lalu next ini ada Al-Fajr merupakan suatu hal yang telah dimaklumi, yaitu subuh. Dalam tafsir, subuh menurut Ali, Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, As-Sa'di, ini para mufassir ya. Diwakilkan pula dari Mas'ud dan Muhammad bin Ka'ab, maksudnya bukan Mas'ud, bahwa makna yang dimaksud dengan fajar adalah fajar hari Adha, itu 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan begitu. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud adalah salat yang dikerjakan di saat fajar, salat fajar, sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah. Dan menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah seluruh siang hari. Ini merupakan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas. Intinya adalah fajar pada waktu subuh. Waktu subuh. Jadi kalau pengen sukses hidup kita Al-Quran, subuhnya jaga. Anak kita sekarang meleknya lebih dari kita. Tapi bukan melek Quran, melek HP, melek di kafe. Di kafe itu kalau kita pulang ke jam juga masih melek.
Itu udah bagus meleknya, tinggal dipoles, ya tinggal dipoles. Tapi kalau begadang malam, Allah bisa nggak suruh bangun. Ya silakan masing-masing cek, kita punya keluarga. Ya. Next, manfaat bangun subuh. Ya, saya singkat saja materinya. Didoakan Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi kuburiha, fi bukuriha. Ya bukur, bakar itu kan ya, pagi. Bakar dengan ya orang masih sendiri bakar bukur ya, bi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Hadis Abu Dawud. Jadi Rasulullah berdoa kepada umatnya yang bangun pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Abu Bakar, Abu kan bapak, bakarnya perawan awalnya, penjajakan. Jadi masih pagi, masih fresh. Jadi Allah bersumpah dengan waktu fajar. Rasulullah pun berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitu. Yang kedua, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylin ila samai dunya hina yabqa thulutsal lail akhir. Yaqulu ma yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'alni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Artinya apa? Rabb kita tabaraka wa ta'ala Allah turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam. Ini turunnya bukan dibayangin Allah turun, karena Allah tidak bertempat. Ya, tentu keberkahannya para malaikatnya gitu ya. Kemudian Allah turun, memang turunnya bukan, karena Allah ada tanpa tempat dan arah. Ya, jadi jangan jadikan Allah turun jebuk bukan, tapi keberkahannya para malaikatnya. Ya, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha, gitu kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Malaikat bisa turun, tapi Allah bukan turun. Allah ada tanpa tempat dan arah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan Allah turun, tapi keberkahannya para malaikat yang turun ya. Kelanjutnya sepertiga malam, lalu dia berkata, Allah siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Subhanallah. Hari kita alhamdulillah bisa doa, ya. Alhamdulillah sebagian bisa nangis, ya. Jarang-jarang laki-laki nangis, ya tension nangis depan bininya. Tapi kita berani nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita walaupun begini malu nangis depan bini anak, ya, bapak gitu ya, ya. Ya, tapi kita nggak malu untuk berdoa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa kita masa lalu, ya. Tapi kita malu nangis dengan bini kita, walaupun punya duit, gagal aja ya. Ya, tapi di hadapan Allah kita akui, kita pasrah banyak dosa kita. Ya, ngadu sama Allah. Insyaallah mudah-mudahan tadi doa tadi, muhasabah tadi perlu dijaga nih dengan sedekah kita supaya bisa besok lusa bisa istiqomah. Ya, walaupun nggak jam 1 minimal menjelang subuh masih keburu tahajud 2 rakaat. Gitu kira-kira ya. Wa may yas'alni fa'utihi, kalau dia minta, kalau kita minta pasti Allah beri. Allah akan beri. Ya, wa may yastaghfiruni fa'aghfir. Dan kalau kita minta ampun, Allah ampuni. Masyaallah. Seperti malam tadi kita sudah minta ampun sama Allah ya. Sudah minta dunia ya, minta akhirat, insyaallah kabul. Amin ya rabbal. Hadisnya sahih, hadis Imam Bukhari, Muslim ini antara kutubus sittah, hadis-hadis yang sahih, kesahihannya diakui oleh para ulama hadisin. Ya, Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu kitabnya hadisnya selalu setiap babnya itu diawali dengan ayat Quran. Kalau Imam Bukhari, kalau Muslim tidak, tapi derajatnya hampir sama. Kayak saya sebut dengan muttafaqun alaih. Kalau ada di hadis Bukhari, hadis Muslim itu sudah diakui kesahihannya oleh ulama hadis, maka sahih ini hadis ya. Lalu yang kedua, bagaimana nih bahwa Quran menjadi pedoman hidup kita tentang doa keluarga mawaddah warahmah. Pasti yang kita minta kita bisa subuh ya, bisa nyaman salatnya, apalagi nyaman tahajudnya. Kalau kita punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kira-kira kalau bini kita ngomel mulu, sakinah nggak kira-kira? Apalagi akhir-akhir
akhir-akhir Ramadan ya, belum punya baju lebaran Bu, kira-kira piring layak nggak Bu? Iya, iya. Kalau piring layak kan orang khusus subuhnya, masak sahurnya ngomel mulu kan, Pak. Ambil dia ular tuh sambal, tetangga sebelah udah beli kok. Kalau gitu kira-kira kita khusus nggak masih? Orang subuh bini ngomel mulu ya, Pak. Ya, lu kadang-kadang sebelah udah ngomel misalnya, nggak sakinah kita, ya kan? Nggak nyaman sahur di masjid. Masih sahur udah ke mall, belum buka Bu, sih kayak gitu ya. Tapi kita butuh, kalau pengen kita baik, anak kita mau sembahyang subuh, maka sakinah di antaranya. Iya, anak istri saling membangunkan. Apalagi Rasulullah kan kalau hadis yang lainnya, menjelang akhir-akhir Ramadan, Rasulullah membangunkan anak istrinya untuk itikaf. Rasulullah hadis yang lainnya ya, membangunkan untuk itikaf, ya. Ibu bisa itikaf dan menjelang habis sahur gitu ya. Maka perlu sakinah. Pedoman untuk kita bisa bangun subuh, untuk bisa menjalankan yang wajib, maka perlu yang namanya sakinah. Bukan sakinah film di itu ya, bukan. Iman sakinah mawaddah warahmah. Sakinah ada ketenangan yang dirasakan oleh seorang suami dan istri dalam rumah tangganya. Sakinah namanya. Bukan sakinah sinetron itu yang udah 2 tahun belum habis-habis. Ya bukan ya. Iman sakinah adalah ketenangan. Ibu nyaman tenang sama istri, ya ibu tenang dengan suami tenang dengan istri, itu sakinah namanya. Ya. Sakinah, mawaddah bermakna cinta. Artinya Allah akan menjadikan kepada siapapun yang telah menemukan pasangannya, di kita suami istri ada rasa cinta yang mengganggu namun halal untuk dilampiaskan kepada istrinya atau kepada suami bagi seorang istri. Mawaddah cinta Allah kepada istrinya dan sebaliknya. Cinta kita, ya begitu, cinta demen, ya gitu demen. Tapi halal demennya, dipeluknya, disiumnya ya. Istri masak ya, sambil selawat ya. Sidadan Nabi, sidadan Nabi, sidadan Nabi. Sudah apa nanti ya? Istrinya selawatan, suaminya bantuin. Itu namanya mawaddah. Senang. Bapak di luar pengen pulang. Gue pengen meluk gini nih. Halal ya. Begitu. Makanya kata Rasulullah, kalau kita berada di luar, ada perempuan cantik, pulang ke rumah, sama di rumah. Dia mendelek baik, dia cakepnya. Iya, udah pulang ke rumah, ya nggak bakal saya sampaikan kalau istri pun sedang di punggung unta, laksanakan tugas suami. Ini bini kadang-kadang juga orang ibu pernah, udah nyosor baik, gitu ya. Ada begitu Bu. Itu bagi laki lagi pengen tuh, kalau melihat mungkin cewek cantik di luar. Ya enggak, maka kalau ada suami yang pengen bakal itu isinya di punggung unta, lakukan itu. Ya, Ibu ya, kalau laki lagi pengen, lagi kita lagi ngolah, mati nih olahannya. Kunci pintu, apa begitu kira-kira. Gitu. Ini kadang-kadang udah tua, ngapa sih malu anak? Begitu. Dua cowok kan kalau udah ada berhawa kan pengen sama hawa. Iya, jadi kalau suami udah berhawa sama hawa gitu ya, ibu matiin tuh kompor. Ini mau malu anak. Kalau buat lepas maksudnya, iya, jangan berarti suami pengen Bu. Itu sedekah, ya, sedekah yang tanpa modal, berpahala. Ada sahabat yang nanya, Rasul, emang berpahala kita berdua dengan istri? Berpahala kata Rasul, kalau kalian berdua dengan orang lain yang bukan mahramnya, dosa pahala, dosa ya Rasul. Maka sebaliknya, kalau kamu berdua dengan suami istri, maka pahala, ya kan? Kalau kita berdua dengan lawan jenis bukan istri kita, dosa. Maka sebaliknya, ini namanya sedekah tanpa modal. Ya, jangan baru sedekah mamahan Bu, peluk baik lakinya, sedekahlah, gitu, mencium tangan. Maunya doang, ya, cium tanganmu yang baik ya, itu pahala sedekah tanpa modal bagi ibu gampang, ya, taat kepada suami, ya, cari dulu suami, gampang ibu mah ya, nggak disuruh jihad, ibu nggak disuruh
sholat berjamaah di masjid, taat sama suami, cari suami, udah begitu. Cewek gampang ya. Begitu. Maka ada mawaddah, cinta yang menggemu. Kalau laki lagi mengganggu, lagi meluk, udah jangan malu anak, jangan langsung matiin kompor, masuk kamar tidur, kunciin. Begitu. Kalau bukan bulan puasa, ya. Atau bulan puasa boleh malam hari boleh, boleh kan halal. Hanya yang nggak boleh di siang pas subuh sampai terbenam matahari. Kalau beduk maghrib sampai imsak boleh. Begitu. Ya Bu ya, itu mawaddah namanya. Mawaddah, iya kan Dewi ngomong ya, ya jangan sampai itu ketika mawaddah seorang suami begitu menunggu pada istrinya, kita jangan menolak. Kecuali lagi halangan, ya. Halangan pun masih boleh. Selain pusat sampai lutut, boleh gitu. Ini tentang halangan, pakai celana 7 lapis, pakai baju 7 lapis, nggak pengen dipegang, boleh. Dipegang boleh, ya. Selain buka puasa, selain pusat dengan lutut, yaitu mawaddah namanya. Ya, pengantin baru tua mawaddah perlu ya. Perlu kali itu sedekah dan mawaddah. Ini yang muncul sakinah supaya semangat ibadahnya. Kalau suami yang dibagi-bagi cemberut, benar nggak? Iya, karena ada ya memang begitu dalam hubungan suami istri kan. Nah, begitu. Yang ketiga ada kata rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau pengen kita tenang ibadahnya, maka ini sakinahnya ada tenang, mawaddahnya cinta dengan suami istri yang halal. Yang ketiganya adalah rahmah, bermakna walad, yang artinya bahwa siapapun yang sudah menemukan pasangannya suami istri, maka Allah menjadikan keduanya bisa memiliki anak sebagai bentuk rahmat yang Allah. Rahmat diartikan sebagai belas kasih, simpati, murah hati. Artinya Allah menjadikan perasaan saling simpati, belas kasihan. Rahmat juga bermakna saling menjaga dari bahaya atau hal-hal yang tidak baik. Maka rahmat ini kita punya anak, sakinah, marah, senang anak nih. Iya, kita belum beli baju lebaran, anak belum tiga basah, anak ada rahmat, ada sakinah, mawaddah, rahmah. Rahmat tuh ada anak, ya, anak kasih semangat. Kamu nih selesai sebulan suntuk puasa babatan bayi, kamu apa? Begitu rahmat namanya. Jangan nyawer doang mau di belakang, ya. Biar nyawer berani, sama anak juga harus berani. Itu kita ada rahmat. Kalau kamu tadarusnya nih bisa 5 juz, Bapak kasih ini, kasih reward. Ya walaupun dia masih kecil bisa dikasih. Semangat. Jadi bahasa kita kan lebaran kasih ampau dia. Persennya ada stimulus, ada syarat. Nanti kalau kamu bisa 5 juz bacanya, Bapak kasih 200.000 misalnya. Yang biasa mungkin 50.000, tambah 100.000. Kalau kamu bagus nih bisa tahajud 2 rakaat sebelum sahur, Bapak tambah lagi 50.000 gitu. Nanti diakumulasi ke akhir. Sini, mana? Gimana tahajudnya? Alhamdulillah Pak, ini yang bolong, sekian. Itu namanya rahmat. Ya, rahmat supaya dia punya stimulus. Rangsa nanti lama-lama dia bisa karena biasa. Ini mah kalau anak nih khusus komputer, musik bar kasih duit. Nih tak khusus bola nih tak, komputer nih tak, ya enggak? Pakai guru privat. Biar nanti makan lah. Ya pantas si bocah kalau pintar-pintar. Karena gak ada rahmat. Sesuaikan dengan kemampuannya tak. Kamu full tarawehnya, Bapak tambahin gitu. Tak musuh di masjid. Ya kalau full malam, Bapak tambahin. Itu rahmat namanya. Jangan disamain tiap tahun 20.000, 30.000 itu mau umum. Kalau kita pengen sakinah mawaddah rahmah, maka berikan reward untuk kepada anak kita atau cucu kita terhadap amal yang Ramadan, madrasah Ramadan. Tentu sesuaikan dengan umurnya, dengan ya keilmuannya begitu. Biar mereka punya rahmat. Saya mau Bapak,
Kemarin kakak saya dapat 2.000 nih, ya tarawehnya tadarusnya. Oh, tahun depan saya belum sama. Begitu nanti ada namanya pas peningkatan. Ini madrasah Ramadan. Ya enggak, kalau nggak begitu kan kurang stimulusnya. Karena rahmat anak. Oh, udah gede besar anaknya, udah cucu jauh-jauh, lah ponakan dari tetangga yang kita dekat memungkinkan interaksinya, gunakan ini rahmah ini sebagai bentuk investasi dunia. Pasti kan kenal. Pasti bapak pernah dengar kan dulu waktu masih kecil dibagi duit apa gini, terasakan masih mana? Saya dulu pernah begitu ketika pesantren kalau libur itu dibagi. Karena bukan kaum saya sendiri, engkau dari tetangga gitu. Dia bagi saya. Dulu 5.000 gede. Allah ya. Ya tadi bukan kaum saya langsung, tapi dari buat saya. Lu rajin nih, musola. Itu kita ingat, ya kalau kita dulu, kalau fillahu warhamhum tadi. Tuh, walaupun dia bukan kaum kita. Kenapa? Karena dia waktu kita masih kecil, kita kasih reward terus nih. Kita ke masjid dibagi duit misalnya gitu. Kita mau bayar pesantren dikasih ongkos. Padahal bukan kaum kita, tetangga kita. Jadi kita akhirnya jadi merasakan mawaddah rahmat. Tidak hanya engkau kita langsung, nggak hanya bapak kita langsung. Nah itu penting, rahmah begitu, bapak ibu ya. Supaya apa? Ini paduan Quran bisa nyaman kita, karena ada rahmah. Anak, cucu, ponakan itu satu bagian riwayat kita berikan. Ya kalau ini udah lewat, ya biasa tanyakan. Siapa yang puasanya full, gitu ya, tambahin dari waktu. Siapa yang terawihnya full, gitu, ya enggak? Siapa yang tadarusnya berapa juz, yang memungkinkan kita akan Ramadan, itu enak tuh, itu sudah kata modal. Ikuti sama-sama hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla, siapa saja yang menunjukkan ia ala khairin, atas kebaikan, ka'ajri, maka pahalanya ka'ajri fa'ilin, seperti pelakunya, min ghairi, tanpa ayat usah, dikurangi, amalihi, amalnya, syai'un, sekecil apapun. Kalau kita pengen dapat pahala itu, udah, dia punya pahala taraweh, dia punya pahala tadarus, cucu kita, anak kita, dia punya pahala sedekah, dia punya pahala taraweh, maka kita reward dia, kita kasih mawaddah dia, kita kasih semangat dia. Lu tahu berapa? Saya kasih duit misalnya, atau kasih sarung, maka pahalanya dia itu kita dapat tanpa mengurangi pahala dia. Kata guru, kalau kita punya apa nih? Punya api, obor nih, ya kan? Orang minta api kita, berkurang tak api yang kita itu? Diambil lagi, kurang tak? Diambil lagi, kurang tak? Diambil lagi, kurang tak? Nggak akan berkurang obor kita. Api obor kita nggak berkurang, walaupun diambil si A, si B, atau si Z. Begitu gambaran orang rahmah itu begitu tuh. Kita kasih dia buat dia, pahala dia tidak lagi, tanpa mengurangi pahala dia. Enak mah dia. Iya. Jadi kita pahala kita nambah. Kita punya pahala sendiri, kita reward dia, kita rahmah dia, kita kasih semangat dia, kita kasih hadiah dia, maka pahala dia kebagian buat kita. Nah itu pentingnya rahmah situ, ya. Karena kalau nggak ada rahmah ini, anak, cucu, mantu nggak ada rasa interaksi, ya kurang rahmah itu, ya enggak? Pasti kalau kita lebaran ditanya udah berapa anak lo, benar nggak? Nggak ditanya berapa kontrakan lo, nggak ditanya berapa mobil lo, enggak, tapi berapa anaknya, berapa cucunya. Karena ada rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi begitu ya. Nah ini baru keadaan doanya. Ikuti sama-sama. Ini ngaji subuh habis itikaf begini nih. Jadi harus diikutin dengan ngantuk. Biar pahala juga ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana,
anugerahkan kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyenang hati kami, waj'alna, jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, menjadi pemimpin atau imam. Begitu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini pedoman Quran biar kita hidup sakinah mawaddah rahmah. Baca ini. Apalagi pengantin tua, ya, biar pewat misalnya gitu. Nanti akan muncul tadi sakinah mawaddah rahmah dengan kita baca ini. Ada rasa tetap sayang begitu. Ya Bu, ya, aki-aki, ompong. Begitu gak Bu, udah punya anak 7. Iya kan ya misalnya. Baca doa ini supaya terus ada sakinah mawaddah rahmah. Ya kan? Terjadi perceraian orang ketiga, orang ketujuh, mana? Ya, orang ketiga itu karena dia kurang nih pedoman Quran, jangan dibaca di doa. Ini doa dahsyat ini. Kalau kita maaf kurang lagi bete sama bini gitu, lagi kesel lagi, lebaran belum baju lebaran. Baca ini, alhamdulillah, gitu ya. Min azwajnya sebut itu bininya, Muslim. Nah, Maryam. Ada siapa? Nenek atau nunung gitu. Udzuriyatina qurrata ayun, qurrata ayun, qurrata ayun itu lagi. Gedak sama bini, qurrata ayun, atau bini lagi haid gedak makin lagi, qurrata ayun. Ini doa Quran. Tuh surah Al-Furqan 74. Baca ini, ya. Jadi bacanya yang ngangkat bukan baca kala pengantin baru, justru pengantin lama nih yang perlu stamina mawaddah warahmah. Ya enggak? Rabbana hab lana, jangan sekali Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Begitu. Ada rasa sakinah mawaddah rahmah di rumah kita. Gitu. Ya, kalau enggak begitu, waduh, sekarang godaannya Pak. Benar enggak? Masya Allah, kiri. Ya, buka HP yang muncul cewek. Ya enggak? Buka pintu rumah yang muncul cewek. Gitu. Wah, kalau kita enggak kuat doa. Iya, iya betul nggak? Jaga-jaga dah gitu ya. Maka penting tuh. Jadi pedoman Quran itu baca Rabbana hab lana min azwajina supaya kalau kita sakinah mawaddah rahmah. Apalagi pengantin tua ya, yang udah sama-sama tahu ukuran masing-masing, perlu dipupuk itu Bapak Ibu. Perlu kayak kita lebih jauh. Karena mobilnya kan demen banget ya. Begitu kira dipupuk begitu. Apalagi yang maaf yang sudah pensiun, ya kan. Itu mulia dilihat, benar ya? Dia lagi. Di kamar dia bini, di sumur dia bini, di dapur dia bini, di depan teras dia lagi. Mana ini? Ya enggak? Kalau kurang kuat tuh doanya Quran, waduh, malas terima kita. Apalagi bini cewek, ya ada tambah dah. Udah mereka di musola kita jadi cak musola dah. Ya maka penting sama ibu juga. Laki pensiun di kamar mandi, dia. Dapur, dia. Ruang tamu, dia. Aki-aki, ya enggak? Nah, udah begitu tuh akhirnya kurang rasa syukurnya. Ya enggak? Yang ada ngomel, yang ada ngeluh, yang ada jelekin masing-masing. Ya enggak? Ya kalau mau dijelekin di kita berdua, kadang di status. Oh, status lagi bang BLT sama laki gua. Bete sih ngomong dari status. Yang lakinya yang belinya sama juga. Gue juga bete sama laki gue. Orang jadi tahu tuh selebar jagat raya di medsos. Ini tuh kadang kurang ngeremnya karena pedoman Qurannya nggak dibaca. Bener nggak? Saya terima nikahnya. Dulu gitu kan ya. Si anu udah mas kawin sekarang tunai. Ya masih ada tuh mas kawinnya. Tapi Rabbana hab lana yang dibaca. Ya. Gersang hawanya. Jadi penting, ya penting. Karena Al-Quran penting untuk kita bagaimana Rabbana. Baik. Yang kedua baca lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Dan artinya dua orang dan orang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kalau kita anak kayak cucu kita kasih dia reward, ingat makin ada kasih duit, kasih hadiah, bisa semangat terawihnya, semangat belajarnya, maka kita akan tuh dikasih pahala tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi itu, makanya kan diantara orang meninggal dunia maka akan hilang ketiga perkara. Pertama sedekah jariah. Sedekah itu akan kepada kita tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kita penting tuh nyiapin cucu anak ibadah. Dan nanti kita wafat dia terusin terus sembahyang subuh di masjid, dia terusin sedekah di masjid, dia terusin ta'lim di masjid, maka pahalanya sama tuh tadi. Maka kita pun akan mendapatkan pahala. Begitu kan? Ingat nggak ada kisah di sebuah kuburan? Ya kisah, kalau haji subuh kan begitu, orang kisah ngantuk. Kata yang lain ini ada orang, ya, ini ada satu orang nih, tiap hari dikasih hadiah pahala dari keluarganya. Ini hadiah itu dia gurunya. Ini ada si Fulan si A ini, dia diam aja, nggak ada yang ngasih hadiah dia. Ya mungkin anaknya lupa mandi atau bininya pun lupa, ya kan? Masya Allah, ini ngiri nih yang gak dikasih si Ani. Kok ente tiap hari adanya itu yang masih pahala sholat, pahala sedekah, pahala baca Quran. Kok ente enggak? Iya nih Masya Allah, nggak ada yang ingat sama gue, ya kan? Nggak ada yang ingat sama gue kemarinnya. Nah tiba-tiba mungkin ada pengajian, maka disampaikan tuh, ya. Pengajian sampaikan ada tuh cucunya ibadah, sembahyang, baru didapat pahala. Jadi itu pahala akan nyampe kepada ahli kubur. Engkau kita kalau kita yang baik. Bila ada kisah yang lainnya, ada ulama yang ziarah ke makam. Kalau makam itu kan ziarah ke makam kubur jauh, sehingga ada kalau bahasa kita ada tempat rehat lah gitu ya. Rehat tuh nih ulama ini rehat dan bermimpi. Ya kepada tetangga di kuburan, lu mah enak ziarah mulu bapak lu. Ya ini anak gua nih belum ada kemarin nih ziarah nih. Mimpi di ulama ini dan sebab kita sampai ke anak gua biar ziarahin lah gua nih begitu atau baca Fatihah buat gua. Maka ulama dibangun maka menyampaikan di malu ini di mana rumah anda ya kan mungkin kubur dalam rumah saya di Jalan Al-Mu'id misalnya gitu RT 031 ini datang di ulama dibangun dan mencari alamat dalam mimpinya lalu ketemulah hai fulan saya kemarin habis ziarah ke makam orang tua saya karena jauh maka saya tertidur ya di makbar situ ada tempat tapi saya kerja buat rehat dan saya tidur saya bermimpi dengan orang tua kamu dan kamu bilang kamu jarang Fatihah buat dia jarang mendoain dia ini saya sampaikan pada kamu dan tunjukin ini rumahnya di gang ini RT ini RW ini kamu kan orangnya dia baca itu Fatihah buat orang tua. Nah ini sampai begitu nah, cuma susah kayaknya begitu yang orang mimpi membawa kita, ya, iya. Jadi jangan sampai kita jadi harus seperti itu harus kita sampaikan kebaikan. Saya kembali langsung. Semuanya ketiga, semangat bekerja langsung, semangat bekerja. Ya, saya singkat ya, boleh mau jam 6. Jadi ini semangat bagaimana Quran menjadi pedoman hidup kita ini semangat kerja. Ini kalau kita punya anak, misalnya cucu, ya kayaknya maunya sumur dapur kasur, malas bekerjanya. Maka ini penyemangatnya. Kata Allah dalam surat Taubat 105. Wa qul ya'manu fasallallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasdaradduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ta'malunnya kurang. Ya. Jadi artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah itu sangat mensupport orang yang mau bekerja. Ya, ini keterangan dalam dalam tafsir hadis Profesor Dr. Wahbaz Zuhaili pakar fikih dan tafsir negara Suriah yang orang alim ya.
Wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang yang bertaubat, beramal baiklah dan ikhlas karena amal kalian kepada Allah. Niscaya Dia Allah, Rasulullah dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian sebagai amal baik atau buruk, dan setelah mati kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang tampak. Lalu Dia akan memberitahu kalian tentang amal kalian, lalu membalas kalian atas amal tersebut. Allah sampaikan ayat ini. Jadi Allah berikan kepada kita kalau kita mau kerja. Next. Nah, ini ayat ini penting nih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Jadi semua dijamin di rezeki Allah. Ada seorang ulama nih ngetesnya ayat ini. Ada ulama ngetes. Dia pergi ke hutan, nggak bawa apa, nggak bawa bekal. Pokoknya dia mengatakan Allah bilang Allah kasih rezeki semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, dan semuanya Allah kasih rezeki. Ini ulama nih. Kalau kita sih jangan coba-coba nih. Tapi kalau nyoba boleh kalau kamu yakin betul. Ulama ini ngetes ayat ini. Dia pergi Pak Haji ke hutan, nggak bawa bekal, karena Allah jamin rezekinya. Udah dia hutan. Dia ada gua situ, lalu dia ya sudah, dia pokoknya dia berzikir saja, dia ibadah mau. Dia enggak nyari duit bisa kita aja, enggak minta makanan. Udah dia tasbih, dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Begitu kan Pak? Enggak bawa makanan nih. Wah, kira-kira siang jam 11 terasa perih juga nih perut dia, enggak puasa kan? Tapi dia yakin betul dengan ayat ini. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, semuanya Allah kasih rezeki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah gerakin tuh. Allah gerakin, kalau dulu mungkin namanya apa ya? Raja gitu ya. Raja, kalau dulu kan raja berburu. Ya, mereka berburu. Kalau sekarang pejabat tuh main golf. Ya, kalau dulu nih orang-orang kaya, raja itu berburu di hutan itu diantara dipandu oleh para bulu balangnya. Kalau raja berburu ke hutan, dia tuh siapin makannya Pak, ya enggak? Siapin tuh sama stafnya, ya. Kalau makan siang kan udah serasong kali, ayam bakar minang, begitu kira-kira ya. Udah siapin, berburu dia ke hutan. Nah kan dia berburu tadi udah jam lapar, jam 12. Ya, kata nih rajanya, ayo barat, cari tempat kita makan siang. Tahu-tahu hujan gede, gerimis, wah udah cari dia makan yang hujan, ya kan? Tadi kalau nggak hujan kan bisa ngauk di bawah pohon. Tapi Allah kasih jelahnya ini gerimis hujan loh. Wah mesti cari tempat nih, ya nggak nyaman kita makan. Nah, kalau makan ada airnya, orang enak. Sehingga kita ketemu tuh gua itu, raja ada gua, ayo cari sana, gelar karpet, ya gelar karpet kita makan. Tak kala ini raja mau makan ini makanannya, dia lihat tuh di atasnya ada si ulama tadi yang lagi berzikir. La ilaha illallah, ya mungkin sambil nahan lapar nih kan. Kata rajanya, lu balang coba tanya nih, panggil dia makan bareng kita. Datang tuh balangnya, Assalamualaikum kisana, mari makan siang sama tuan raja saya dibawa. Enggak, dia nggak boleh, dia tuh berzikir. Lapor dia bilang, lapor tuh raja, ini orang nggak mau makan kayak yang lain. Ya udah kalau gitu siapin makannya bawa ke sana. Siapkan. Ya Tuhan, ini makanannya, silakan dimakan. Dia banyak ulama, dia tetap berzikir. Ya kan dia makan nih, raja sama ulama dia makan asik. Kan itu ulama lihat, Tuhan, itu orang kayaknya setengah mati, kayaknya udah mati tuh, nggak mau makan tuh yang lain tuh, merem aja tuh. Ya udah kalau gitu kamu suapin dia, mungkin dia saking laparnya nggak bisa menggerakkan tangannya. Maka ulangnya nyuapin tuh, pengen nyuapin. Tak kalau disuapin ke mulutnya, dia tawa, subhanallah, dia tasbih subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kok kaget raja, paranin. Hei Tuhan kenapa ente? Kok bilang Allah Akbar, subhanallah? Saya Tuan Raja lagi ngetes ayat ini.
Dari kertas bahwa Allah kasih rezeki, ini kira-kira saya di gua dikasih rezekinya begitu. Subhanallah. Dia ambil takbir Allah Akbar, dia takbir Allah ngasih rezeki nih saya, padahal saya nggak bilang sama yang lain. Saya nggak selok. Ya muslim ya, kalau saya selok ya. Saya nggak selok ini gua. Dulu mah ada selok, ada HP. Saya nggak selok, saya nggak bilang sama-sama, tapi subhanallah Allah gerakin cuan ke sini. Enggak hanya itu, Allah gerakin Tuhan kasih saya makan. Enggak hanya itu, Tuhan anak buahnya nyuapin saya. Masya Allah, Allah Akbar. Maka itulah saya bertakbir. Subhanallah. Pak Haji saya begitu kira-kira. Besok kita bersama Pak Haji di atas masjid. Jangan ngasih yang lain. Kira-kira kalau di masjid ngasih nggak tuh sahur kira-kira? Ah? Oh, yang lain bukan Pak Haji ya, merebut. Yang ini. Sampai begitu tuh ulama mengetes ini. Saking luar biasa nih ayat ya. Ya kalau yang lainnya kan ulama sering bilang tuh cecek aja yang makannya nyamuk yang terbang itu udah gemuk. Bahasa gitu kan? Cecek tuh kan di tembok. Padahal makannya nyamuk terbang. Ya kan nyamuk kalau bahasanya kan digocek-gocek, ngapain lo ya? Tapi punya itu cecek gemuk-gemuk. Iya benar ya. Padahal dia nggak punya sayap. Ini semangat tuh bagaimana Allah ngasih rezeki pada kita. Jangan diam baik kalau kita mah. Kita perlu ikhtiar. Yang kayak tadi belum ada imam, dia mah udah tahu kalau Allah mantap. Kalau kita mungkin belum, ya tetap ikhtiar. Yang pertama ikhtiar, yang kedua yang udah mantap dah tawakalnya. Ya enggak? Kayak Ramadan kan terasa nih kita. Kalau bicara Ramadan ini kan maaf kerja berkurang waktunya. Biasa jam 4, jam 2 pulang. Kalau bicara dunia, ya berkurang kan kita orang pagi-pagi mungkin maju, maka kan pagi mungkin istirahat, habis malam sahur, habis malam tahajud. Tapi alhamdulillah ada aja sih, begitu ya. Bahkan ada aja kan, ada yang ngasih THR, ada yang ngasih sahur, ada yang ngasih buka puasa. Padahal kita di rumah ya, begitu kira-kira ya. Itu contoh kecil, ya. Kalau itu dipuas lagi, tahajudnya, baca Qur'annya, puasanya, kayak orang benar-benar rumah kita masih makanan kali ya. Saking tuh gitu tuh. Kalau kita yakin Allah rezeki nyamperin, ya enggak? Rezeki nyamperin. Tadi si baca tulis teks itu. Ada ziarah Allah. Wah, dia udah meninggal dunia, rezeki nyamperin. Sampai makan tuh sekitar makbar beliau. Padahal udah mati. Rezekinya nyamperin buat masak kita. Paham gak sih? Sampai begitu, udah mati aja tetap ngasih rezeki buat yang hidup. Kadang-kadang yang hidup nggak tahu diri. Ya nggak dijaga, ya akhlaknya, kalau dijaga ibadahnya. Begitu tuh gambarnya. Waduh, Allah udah mati aja ngidupin yang hidup orang. Ya kalau kita yang gerak kan, kita kalau berjalan kan menjamin pelecehan tuh. Oh, ya nggak? Masya Allah, ngidupin yang hidup, orang mati. Sampai begitu rezeki Allah bagi bertakwa luar biasa. Masya Allah. Ya kita berkurang kerja jadi bulan puasa, tapi rezeki insya Allah berkurang. Ya enggak? Ada gaji 13, ada THR, ya, ada yang macam-macam itu. Tentu yakini ke Allah. Ya begitu gambaran tentang bagaimana Allah berikan kita keyakinan luar biasa. Ada lagi. Ini supaya nyambung. Hablum minallah, hablum minan nas. Tadi udah hablum minas kerja, ya udah mulai. Jangan takwa. Sekarang hablum minas. Next, An-Nisa ayat 32. Nah ini penting juga. Ini penting. Wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang penting nih. Ini penting hablum minas kita. Apa artinya? Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dan apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu. Tuh, nggak boleh iri, ibu nggak boleh iri sama tetangga sebelah. Baru kemarin beli motor, beli mobil, misalnya gitu ya. Gak boleh ini
Ini iri hati dari kita udah polos dalam soal taubat kita. Muhasabah itu ya kadang-kadang menjadi kurang bersyukur kita. Romana kita, Pak, Bapak udah kerja lembur kok belum punya mobil misalnya. Itu jangan ya, karena masing-masing punya rezekinya. Nah, bicara nih supaya ini benar Quran. Karena kalau ini nggak dipakai oleh kita iri hati dan habis pahala kita. Habis nggak berkah hidup kita, nggak tenang lagi hidup kita. Jadi jangan iri, karena masing-masing ada rezekinya masing-masing. Kita syukur ya, alhamdulillah kita saya punya mobil, mudah-mudahan saya bisa lupa. Gitu, karena kalau ada iri saja, udah mulai nih rezeki kita jadi seru. Ya kan kita ngomelin dia, mau ngomporin dia, ngomongin dia, habis pahala kita. Ya kita kurang bersyukur begitu gambarannya. Begitu. Kira-kira tentang ini. Yang empat Mas Abang di lompat nomor 5 aja, nomor 5 penyakit hati. Nah ini. Ketika itu kita nggak boleh hati, nah ini penting. Al-Hujurat ayat 12 ya. Saya harus artinya aja. Hai orang beriman, jauhlah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Kita udah ngamal nih sekian pahala kita ngomong orang iri hati, dosa habis pahala kita. Jangan sampai ini penyakit kita nih. Penyakit kita iri hati, dengki, lalai itu penyakit kita. Ya. Bagi mereka-mereka yang sukses, jabatannya, duitnya, apanya itu kita suka begini nih, prasangka buruk, ya. Dan janganlah mencari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Tuh, jangan menggunjing, merumpi bahasa kita. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Sama kita makan daging saudara kita kalau kita ini. Maka dulu kalau merasa jijik kepadanya dan tertawa kepada Allah. Jadi penting tuh. Jadi kita udah bagus tuh nominalnya, sholat subuhnya, ngajinya banyak, tinggal jangan iri hati. Itu Quran ngajarin. Ya. Next, Imam Ghazali ini di antara ciri hati yang sakit, jangan sampai hati sakit. Udah sehat tuh punya puasa, sakit hatinya. Ya enggak? Apa sakit hatinya? Mudah iri, dengki, hasud, bangga diri. Nanti udah begitu, akhirnya malas ibadah ya. Gua sembahyang ngaji begini baik, miskin juga. Tuh, akhirnya ibadahnya selain. Padahal mah usaha tergantung usaha kita. Ibadah mah kita alhamdulillah sama kewajiban gitu ya. Gantung dengan usaha syahwat, gampang hidup setan, mudah pengaruh orang lain. Nah itu diantara beberapa indikasi hati kita sakit. Nah obatnya next, obat hati, obatan nasuha, menjauhkan diri dari nafsu dan syahwat, menghias diri dengan amal baik, mengikuti majelis ilmu, majelis zikir supaya hati kita terobati. Next, nah ini tuh ya penyakit hati. Jawab qalbi khamsun fatilawatun bidadal Qur'an bal makna melibatkan akhlak wa qiyam lail mudarrub bisahar membaca salihin fudhal. Obat hati itu ada 5, membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, maknanya memasukkan perut, puasa maksudnya mendirikan saat malam, kita puasa saat malam ya, ada baca Quran, senang berzikir orang soleh, alhamdulillah sahabat soleh kan, berzikir, berkumpul orang soleh. Ini kalau bahasa kitanya tombu hati. Dari sini hati, tombo hati itu yang menjadikan Kang Opik ini keterangannya. Tombo hati iko 5 bergorokan, tapi bisa mojok rasa maknani. Ini 5 hati dari sini dari Imam Ibrahim Al-Khawas. Nah dari sini cuma dibuang jadi lagu tombo hati, gitu ya. Begitu kan? Sampingnya itu ada kesehatan mata, tidak ada kesehatan dalam banyak tidur, tidak pula dalam banyak makan. Dan tidak ada obat dalam perkara yang haram. Jadi kalau banyak tidur makan nggak bagus. Terakhir bahwa dia dari Aisyah 3 sifat yang membuatkan keras hati: suka makan, suka tidur, suka istirahat. Makanya belum puasa kan kita kurangi makan, kurangi tidur ya. Makan insya Allah kurangi istirahat ya enggak. Baru berbuka raweh ya. Insya Allah nih kita jauh daripada keras hati, lembut hati. Ya baru ngomong ibu udah nangis, lembut hati. Makanya kalau kita keras puasa, keras baca Quran, keras hati nggak nyaman, dingin hati, sholat malam. Begitu gambarnya. Selebihnya tinggal amalin. Ini yang saya berikan. Sudah saya berikan juga kepada saudara muslim untuk di-share dengan bermanfaat. Kalau saya ceramah doang takut lupa. Tapi kalau ada filenya bisa dibaca lagi di rumah.
dan mudah-mudahan bisa ditambahkan, mudah-mudahan lebih manfaat buat diri kita. Istri kita nggak ikut, kasih tahu. Anak kita nggak ikut, kasih tahu. Supaya kita semuanya berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Ini baru global saja ya, yang kita bisa baca, bisa amani. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Dan semua materi yang kali ini saya sampaikan adalah tentang Al-Quran, pedoman hidup kita. Kalau kita jalani, insya Allah kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan dapat menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah SWT, khususnya dalam rangka mengkaji dan membaca Al-Quran.